harian kita. Bapak sekalian, izinkan saya memulai khotbah ini dengan sebuah cerita yang akan mengingatkan kita pada tragedi jatuhnya Adam Air 574 beberapa tahun silam. Tragedi yang sangat mengharukan dan juga tragedi yang sangat menyedihkan tentunya. Banyak orang kehilangan, bagaimana tidak, karena ada 100 lebih penumpang jatuh di langit Sulawesi pada hari itu, ya. Dan begitu diselidiki, ada berita yang mengejutkan dari jatuhnya pesawat Adam Air 574 karena ditemukan bahwa ternyata salah satu penyebab jatuhnya pesawat di langit Sulawesi hari itu bukan karena ada kerusakan mesin, tapi karena pilot dan kopilotnya sedang berusaha memperbaiki atau sedang memulihkan sistem navigasi, gitu ya. Ada gangguan kecil memang, tapi karena mereka saking fokusnya memulihkan atau memperbaiki sistem navigasi, mereka lupa kendalikan autopilotnya. Hal yang sangat krusial, hal yang sangat penting. Mereka sibuk memperbaiki sistem navigasi, sistem komunikasi, tapi mereka lupa satu hal yang penting, itu arah. Boleh bilang bersama dengan saya, arah. Maka ketika autopilotnya dilepas sama mereka kehilangan arah yang tadinya padahal kecil sekali dari 1 derajat, lalu berubah jadi 2 derajat dan seterusnya melenceng sampai sekian derajat dan pesawat itu miring, dan ketika ingin dikendalikan lagi nggak bisa, udah terlanjur miring, menukik ke bawah, dan kapten kapal ingin menarik tuas kembali dan ditemukan informasi bahwa sudah nggak bisa kembali lagi. Dan akhirnya ditemukan bahwa mereka pecah di atas dan meledak sampai menabrak di laut Selat Makassar kalau nggak salah, ya. Cerita ini mengingatkan kepada kita bahwa betapa pentingnya arah dalam kehidupan ini. Kita mungkin bisa jadi orang yang berhasil dalam beberapa hal, kita jadi orang yang mungkin hari ini di wisuda, berhasil melewati studi, tapi tanpa arah yang jelas dalam kehidupan kita ini, kita akan jadi orang-orang yang berbahaya, yang siap jatuh kapanpun karena kita menghadapi hidup tanpa arah. Arah ternyata menentukan bagaimana cara hidup kita ke depan. Dan di dalam bahasa iman Kristen kita menemukan bahwa arah itu juga sering kali ditemukan di dalam panggilan atau calling yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Maka tema kita hari ini adalah setia dalam panggilan dan kudus dalam pelayanan. Betapa pentingnya bahwa panggilan di dalam kehidupan kita. Dan dari 1 Tesalonika 5 ayat 24 yang tadi kita baca barusan bersama-sama, kita menemukan sedikit informasi yang sangat menarik bahwa ternyata Rasul Paulus memberikan surat cintanya kepada jemaat yang ia kasihi di Tesalonika. Dia menyebutkan dalam salam penutupnya bahwa ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga yang akan menggenapinya. Bapak sekalian, kalau kita baca ayat tersebut, kita nggak bisa lepaskan dari ayat-ayat sebelumnya atau dari perikop-perikop sebelumnya, bahwa ternyata salam penutup Paulus kepada jemaat di Tesalonika ini adalah sebuah salam yang juga berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, di mana ayat-ayat sebelumnya berbicara soal bagaimana Paulus menasihati jemaat untuk terus berjaga-jaga dan hidup dalam kekudusan. Maka ini adalah sebuah surat yang Paulus tulis pada jemaat di Tesalonika dengan tinta, dengan air mata, dengan cinta kasih kepada jemaat di Tesalonika, bahwa kita semua dipanggil untuk hidup dalam pengudusan. Ada panggilan, ada satu arah hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, yaitu hidup yang mengarah kepada hidup yang penuh dengan kekudusan. Bapak sekalian, ketika John Calvin, seorang teolog, ditanya apa arti kekudusan, apa arti orang kudus, dan Calvin pernah bilang bahwa orang kudus itu bukan orang yang nggak punya dosa, kata dia. Tapi orang kudus adalah orang yang peka, sensitif terhadap dosa. Bapak tahu apa bedanya babi dan merpati? Saya pernah lihat satu kandang babi punya rekan saya di daerah Sumatera sana, gitu ya. Saya lihat ketika babi sore-sore itu di dalam kandang, ya, ada beberapa ekor babi itu kotor, guling-guling di lumpur, gitu ya. Tapi begitu keluar dari kandang sore-sore, diajak main keluar, gitu ya, sebentar di sebuah ladang kecil, gitu, ya. Itu dibersihin, dimandiin, wah, disemprot pakai selang, airnya banyak disikat-sikat, gitu ya, sampai keluar bintang, celing, gitu ya, bersih banget beberapa ekor babi itu. Lalu ketika ditinggal sebentar, ternyata babinya gak betah. Dia guling-guling lagi di lumpur, dia balik ke kubangan, dia guling-guling, dia pengen kotor lagi. Itu babi. Dibersihin, disikat, disemprot.
pengen kotor lagi. Tapi merpati adalah binatang yang punya sikap yang sangat lain dari babi. Merpati itu ketika dia terbang, dia mungkin kena kotoran burung yang terbangnya lebih tinggi dari dia, gitu ya. Atau ada kotoran yang hinggap di sayapnya, dia nggak akan betah. Dia akan keprek-keprek, dia akan gigit-gigit pakai paruhnya, dia akan coba bersihin sebersih-bersihnya. Itu sayap yang kena kotoran kecil itu. Perhatikan deh. Ibu Bapak sekalian, kita adalah orang-orang yang seperti merpati, kata Alkitab. Kita orang yang sudah lahir baru, sudah ditebus oleh Kristus. Kita yang tadinya berdosa, kini hidup di dalam nuansa keselamatan yang tidak betah lagi sama dosa harusnya. Itu yang John Calvin katakan, orang kudus itu bukan orang yang tidak punya dosa, bukan orang yang tidak berdosa, tapi orang yang peka, yang sensitif sama dosa. Maka surat Paulus pada jemaat di Tesalonika yang berkata Allah memanggil kamu adalah Allah yang setia, kita dipanggil bersama ke dalam kehidupan yang sekarang menuju pada kekudusan. Maka di hari wisuda ini, rekan-rekan mahasiswa sekalian yang saya kasihi, lihatlah ketika kita selesai, Anda selesai lewat wisuda ini. Wisuda ini adalah hari pertama Anda keluar dari ruangan ini. Mungkin pergumulan tak kunjung gampang. Mungkin di depan, di karir, di masa depan, atau hari depan, atau mungkin bulan depan, atau mungkin tahun depan, ketika Anda mulai masuk ke dalam dunia pekerjaan, mungkin akan ada orang-orang yang menawari Anda untuk demi segelintir uang yang cukup banyak, untuk melakukan praktik-praktik medis yang menyalahi aturan. Mungkin ada orang-orang yang menawarkan Anda sejumlah fasilitas yang akan membuat Anda berpikir, iya ya kalau aku ambil, kaya aku ini, enak ini pasti. Tapi tentu hal-hal yang merugikan orang lain. Mungkin akan ada segelintir tawaran di depan yang membuat Anda berpikir untuk meninggalkan iman Anda. Lihatlah Paulus mengajak jemaat di Tesalonika bahwa ia memanggil kamu untuk masuk ke dalam hidup yang penuh kekudusan, hidup yang berjuang dari dosa. Anda tahu arti pertobatan dari dosa? Nah, pertobatan menggunakan dua metafora kata. Yang pertama adalah metanoia, yang kedua adalah metamorfosa. Metanoia berarti berbalik 180 derajat. Dari sana, sekarang ke sana. Dari kiri, sekarang ke kanan. Bukan cuma itu, tapi juga metamorfosa. Berjalan menjauhi hidup yang lama. Mungkin keluar dari ruangan ini kita akan punya banyak pergumulan tentang dosa. Tapi bagaimana seperti Paulus mengajak jemaat di Tesalonika untuk memanggil mereka hidup dalam hidup yang penuh kekudusan, hidup yang peka terhadap dosa, hidup yang peka terhadap pelanggaran-pelanggaran Allah. Di sanalah Allah menyertai kita. Jadi orang Kristen susah apa gampang, teman-teman? Susah apa gampang? Saya sebagai gembala jemaat, kadang-kadang kalau lagi khotbah di pemuda gitu ya, ada seorang anak remaja pernah bilang sama saya, Kak, karena masih gak terlalu beda jauh umurnya, kata dia, ini anak SMP ya, ciuman gak dosa, kata dia. Yang penting gak hamil. Waduh, anak SMP bilang ciuman gak dosa, penting gak hamil, gitu ya. Kita terlalu banyak di lingkaran kita, di sekitar kita, nilai-nilai yang membuat kita mungkin jauh dari Tuhan. Tapi berapa banyak hari ini anak-anak muda yang berani berkata, my first kiss is my wedding kiss. Ada yang masih berani berkata seperti itu hari ini? Anak-anak muda, ciuman pertamaku ketika nanti di altar pernikahan bersama pasanganku yang tepat. Waduh, ada orangnya hari ini keren banget, top. Orang-orang yang peka sama dosa, orang-orang yang tahu bahwa kita dipanggil untuk masuk dalam hidup yang penuh kekudusan. Makanya kita disebut Kristen. Anda tahu apa arti Kristen? Dalam teks aslinya Kristen berarti Kristianos, atau artinya Kristus, Kristus kecil. Kita dipanggil sebagai Kristus, Kristus kecil dimanapun kita berada. Lagi infus pasien sama berkhotbah, mana yang lebih rohani? Lagi nyuntik pasien sama jadi liturgos, mana yang lebih rohani? Keduanya rohani, karena kita adalah Kristus, Kristus kecil. Kita dipanggil untuk hidup dalam kekudusan, berjuang dari dosa, dan sekaligus kudus dalam pelayanan kita. Ibu-ibu yang di rumah masak sayur sop, sayur asem,
pakai daster yang kadang-kadang bolong sebelah kiri dan bolong sebelah kanan? Mana yang lebih rohani, masak sayur asam di rumah sama pelayanan di gereja jadi paduan suara? Keduanya rohani, keduanya dilakukan dalam semangat sebagai Kristus kecil, dan itulah panggilan kita, itulah kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dan Allah yang memanggil kita itulah Allah yang setia, kata Paulus. Sekalipun susah, tantangan banyak, godaan banyak, tapi Dia memanggil kita dan Dia yang menyertai kita. Allah yang bersama kita, Immanuel. Bukan Allah yang jauh di planet Pluto yang nggak tahu ada di mana itu, tapi Allah yang bersama dengan kita. Makanya ketika Mazmur 23 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa pemazmur nggak takut berbahaya dalam lembah kekelaman? Apakah karena lembah kelamnya diubah jadi padang rumput? Tidak. Dia tidak takut ke dalam bahaya dalam lembah kekelaman karena Tuhan bersamanya. Itulah iman Kristen kita. Allah yang memanggil kita hidup dalam kekudusan. Sekalipun susah, tapi Dia bersama dengan kita. Saya pernah lihat satu pemandangan depan mata saya gitu ya. Saya tinggal di sebuah apartemen di daerah Jakarta Utara. Suatu kali saya lihat di sebuah taman, ada kolam renang gitu, dekat ada taman-taman ya. Ada anak kecil gitu Pak. Anak kecil lagi main kupu-kupu di sebuah kembang gitu ya, ada kupu-kupu. Tiba-tiba ada anjing yang di belakang cukup besar anjingnya gitu ya. Dia gonggong. Buk buk buk. Wah, awalnya jauh, lama-lama dekat. Makin keras gonggongnya. Itu anak yang tadinya lagi main kupu-kupu, anak perempuan kecil mungkin sekitar 5 tahun, 7 tahun, 6 tahun umurnya. Tiba-tiba dia lari ke maminya. Mami, kata dia. Waduh, saya lihat pemandangan itu mau saya tolongin, saya takut juga sama anjing gitu ya. Gimana nih? Gimana? Tapi gak apa-apa ya, ada maminya ternyata gitu ya. Mami, dan ketika dia lari ke maminya, dipeluk sama maminya. Sini gitu ya. Anjingnya masih di situ, nggak pergi. Gonggongnya makin keras malah. Guk gitu ya. Tapi ketika anak kecil ini yang tadinya nangis, kejar, nangis, wah, teriak-teriak, itu dia masuk dalam pelukan maminya. Sekalipun anjingnya masih di sana menggonggong dia yang tadinya nangis kini menjadi tenang. Ngerti ya maksudnya ya? Mungkin problemnya masih ada, mungkin tantangannya masih ada di sekitar kita, mungkin hal buruknya masih ada di situ. Tapi selama kita masuk dalam dekapan kasih Allah, lembah kelam boleh ada, tapi Allah bersama dengan kita. Dia memanggil kita adalah Allah yang setia, masuk dalam pelayanan yang kudus bersama dengan Dia. Saya jadi teringat sebuah cerita terakhir sebelum saya tutup khotbah saya. Di sebuah sekolah tinggi teologi di daerah Jawa Timur, ada seorang ibu asrama yang sangat terkenal baik dan cinta Tuhan. Ibu asrama ini juga setiap pagi dia jualan sayur, Bapak sekalian. Dia jualan sayur, dan teman-temannya sama pedagang sayur berkata, waduh, daganganmu kok nggak laku, kayak kami dong laku, makanya kedukun, makanya pesugihan gitu. Wah, ditawarin macam-macam gitu ya. Ayo nih, aku tawarin orang pintar ini loh, bisa bikin dagangan sayurmu laku, kata dia. Si ibu ini setiap kali digituin dia selalu bilang begini, saya ini hamba Tuhan, bagaimana mungkin saya pakai dukun gitu ya. Bagaimana mungkin saya melukai hati Tuhan? Saya ini hamba Tuhan, saya nggak mau aneh-aneh. Gitu. Tiap kali dagangan yang nggak laku, teman-temannya di sekitar yang dagang itu selalu bilang begitu. Ayo, kita kenalin dukun yang top tier katanya. Ayo, biar daganganmu laku. Gak mau dia. Suatu kali dia mengidap sakit yang cukup keras sampai nggak bisa bangun lagi. Dan ketika dia sakit keras itu, para mahasiswanya datang ke rumahnya. Karena itu ibu asrama ya, yang sangat mereka kasihi, mereka bikin ibadah untuk menghibur ibu asrama yang sedang sakit itu. Ketika ibadah berlangsung, ya ibunya di dalam, ini rumah yang cukup kecil gitu ya, disekat sama tirai doang. Ibunya tidur di dalam, nggak bisa bangun. Para mahasiswa bikin ibadah di ruang tamu lah, kira-kira gitu ya, seadanya. Lalu bikin ibadah lagu gitu ya. Coba ibu ini berusaha bangun, yang tadinya nggak bisa bangun, sakit keras bangun. Lalu suaminya papah dia dan berkata, udah kamu nggak usah keluar, di dalam aja. Nggak mau, aku mau ikut ibadah, kata dia. Aku paling tidak nyanyi satu lagu, kata dia. Tahu lagu ini? Ikut di kau saja Tuhan. Tahu lagu ya? Jalan. Orang yang udah nggak bisa bangun, orang yang udah nggak bisa berdiri, udah sakit keras,
udah tinggal menunggu waktu ajalnya. Tapi di saat ibadah itu berlangsung di rumahnya, dia berkata, aku pengen nyanyi lagu terakhir ini katanya. Sepanjang hidupnya cuma satu yang dia ingat, ikuti kau saja Tuhan. Aduh. Bagaimana dengan hidup kita hari ini? Percayakah kita bahwa Allah kita adalah Allah yang memanggil kita, mengarahkan kita untuk hidup dalam kekudusan, dalam pelayanan kita? Mungkin godaan akan ada, mungkin tantangan akan banyak. Lihatlah, Dia yang memanggil kita adalah Allah yang setia. Beranikah kita tetap bernyanyi, ikuti kau saja Tuhan, di dalam kehidupan kita, setia sampai akhir dalam panggilan kita. Amin. Mari kita berdoa.